الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيت انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا وقال عليه الصلاة والسلام مثل الإيمان ومثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa duduk lagi dan lagi dalam majelis iman, majelis untuk memperbarui iman, membicarakan tentang kehidupan setelah mati, kehidupan akhirat. Inilah majelis-majelis iman yang dulu dibuat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Setelah sahabat hijrah ke Madinah, masjid dibangun, maka masjid dimakmurkan dengan majelis-majelis iman. Ta'al nu'minu billahi sa'ah, ijlis bina nu'minu billahi sa'ah, kum bina nu'minu billahi sa'ah. Seperti itu riwayat-riwayat bahwa orang-orang yang beriman satu dengan yang lain, mereka saling bermudzakarah tentang iman. Majalisul iman yang dibuat para sahabat di Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari mereka bicara tentang kubur, mahsyar, sirat, akhirat, sehingga kehidupan akhirat itu nampak di depan mata mereka. Betul-betul nampak. Perkara yang gaib itu jadi seperti musyahadah. Sehingga para sahabat mereka membenarkan kabar dan mendustakan apa yang dilihat oleh mata mereka. Karena inti daripada iman adalah tasdiqul khabar wa taqlidun nazar. Membohongkan apa yang dilihat mata dan membenarkan apa yang mereka dengar dari Allah dan Rasul. Kabar-kabar yang datang dari Allah, kabar yang datang dari Nabi, itu mereka betulkan. Kabar-kabar itu kan gaib, nggak kelihatan mata. Dan apa yang dilihat oleh mata mereka didustakan. Kehidupan sahabat penuh dengan kisah-kisah seperti itu. Itulah iman bil gaib, yu'minuna bil gaib, beriman kepada perkara yang gaib. Yang mana yang gaib itulah yang asli, yang sebenarnya. Yang hakikatnya itu yang gaib. Di dunia ini yang hakikat pun dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat itu adalah bukan hakikat.
Hakikat itu kehidupan. Innal akhirata layal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini ada lafaz dan ada hakikat. Lafaz memang nggak ada harganya, tapi dari lafaz itu menunjukkan kita kepada hakikat. Lafaz rumah menunjukkan kita, membawa kita kepada hakikat rumah. Lafaz mobil menunjukkan kita kepada hakikat mobil. Tapi rumah, mobil yang hakiki di dunia ini pun dibanding dengan apa yang di akhirat, itu juga bukan hakikat, sekedar lafaz. Nah, rumah di dunia ini dibanding dengan yang di dalam jannah, ya rumah-rumahan. Seperti mainan anak kecil buat rumah-rumahan. Itulah istana-istana yang dibangun, villa-villa yang dibangun, banglo-banglo yang dibangun manusia di dunia ini, yang katanya mewah, gedung-gedung berjangkar langit, itu dibanding dengan yang di dalam jannah itu rumah-rumahan. Yang hari ini orang menganggap rumah beneran di dunia ini dibanding dengan yang di jannah itu rumah-rumahan. Kendaraan di dunia yang dibanding dengan kendaraan di dalam jannah itu kendaraan-kendaraan. Jadi juga kesenangan dibanding dengan kesenangan di dalam jannah, kesenangan dunia ini juga main-main. Memang dunia ini laibun walah, buat permainan dan senda gurau. Dibanding dengan di akhirat itu hanya permainan. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita tahu bahwa apa yang kita miliki di dunia ini mainan? Ketika mata terpejam, ketika mata ini telah tertutup, ruh telah pergi meninggalkan kita masuk ke alam akhirat, baru kita sadar ternyata apa yang kita miliki di dunia itu hanya permainan. Rumah-rumahan, kendaraan, pangkat jabatan hanya mainan, semua hanya permainan, bukan yang sebenarnya, bukan hakiki. Kebesaran kerajaan yang hakiki ternyata di dalam jannah. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraqu wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ketika engkau melihat, maka engkau melihat mereka raja-raja besar, na'imah wa mulkan kabir, kenikmatan dan kerajaan yang besar. Pakaiannya terbuat dari sutra yang tebal, sutra yang tipis, yang hijau. Makanan-makanan, dan Allah Subhanahu wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Rabb mereka memberi mereka minuman dengan minuman yang suci. Jadi di dalam akhirat, di dalam jannah ada 3 macam. Yang pertama, dikasih minum oleh para pelayan. Yang memberi minum itu para pelayan. Ini yang paling rendah. Orang yang masuk ke dalam jannah terakhir, maknanya orang yang memiliki jannah paling kecil. Ketika dia masuk itu, maka disambut oleh 72 bidadari dan 80.000 pelayan. 80.000 pelayan, yang mana umur mereka sebaya anak-anak muda. 80.000 ini paling kecil. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka yang memberi minum. Kemudian yang kedua, diberi minum oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata Kautsar diberi minum. Yang ketiga, yang paling tinggi adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi mereka. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehidupan dunia ini main-main saja. Semua permainan, semua bukan yang sebenar, bukan hakiki. Kerajaan, kedudukan yang sebenarnya adalah di dalam jannah.
Kekayaan yang sebenarnya di sana, kebahagiaan yang sebenarnya di sana, kesuksesan yang sebenarnya di sana. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam jannah, maka sungguh dia telah sukses. Itu kesuksesan yang sebenarnya itu. Bukan di dunia. Orang yang dilihat oleh ahli dunia sukses, belum tentu dia sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di dunia dia dikatakan orang sukses, orang besar, tapi di akhirat dia dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat pengumuman. Ya ibn Adam, ja'altu laka nasaban wa ja'altum li anfusikum nasaba. Ja'altu akramakum atqakum wa taqulun inna fulan ibn fulan khairu min fulan ibn fulan. Fal yawm arfa'u nasabi wa adha'u nasabakum. Dan panggil ainal muttaqun. Allah SWT akan mengumumkan, wahai manusia, wahai anak Adam, aku telah membuat untuk kalian suatu garis kemuliaan. Tapi kalian membuat garis kemuliaan sendiri. Aku buat garis kemuliaan bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian si Allah SWT adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Orang yang paling takwa ya baginda Nabi. Rasulullah bersabda, an atqakum wa ahsyakum. Aku orang yang paling bertakwa, aku orang yang paling takut kepada Allah SWT di antara kalian. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat Nabi SAW. Maka sebenarnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa. Maka kalau kita ingin kedudukan kita mulia di sisi Allah, maka kita jadikan diri kita orang yang paling bertakwa. Takwa itu menjauhi maksiat, intinya menjauhi maksiat. Berhati-hati dalam ibadah, dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam akhlak, menghindari yang tercela, memilih yang terbaik. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah SWT mengumumkan seperti itu. Tapi kalian membuat garis kemuliaan sendiri. Kalian mengatakan bahwa fulan bin fulan lebih baik daripada fulan bin fulan. Kenapa? Karena pangkatnya lebih tinggi, hartanya lebih banyak, kekayaannya lebih banyak, dia dari keluarga terpandang. Dan Nabi mengatakan, man batu abi amaluhu lam yusri' bihi nasab. Barang siapa yang amalnya itu lambat, maka nasabnya tidak akan bisa memajukan dia. Nasabnya nggak akan bisa memajukan. Rasulullah SAW, beliau mengingatkan putra putrinya, keluarganya, wahai Fatimah, wahai Zainab, jangan kamu tertipu bahwa kamu adalah putri seorang nabi. Karena muamalah kau di dalam kubur adalah bukan karena kamu putri seorang nabi, tapi bagaimana amalan kamu. Amalan setiap orang. Begitu juga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, keluarga Nabi diingatkan seperti itu. Jangan kamu tertipu bahwa kamu adalah masih keluarga Nabi, masih alnya Nabi, masih Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Sayyid keluar. Tapi kalau amal kalian lambat, maka nasab kalian tidak akan bisa memajukan kalian. Kalian yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT mengingatkan sebenarnya di hari kiamat, aku buat untuk kalian garis kemuliaan, yaitu apa? Orang yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Tapi kalian membuat garis kemuliaan sendiri dengan mengatakan fulan bin fulan lebih baik daripada fulan bin fulan karena hartanya lebih banyak, pangkatnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, titelnya lebih banyak, dan lain sebagainya dari segi keduniaan.
Lalu Allah SWT berfirman, Al-yawm arfa'u nasabi wa adha'u nasabakum. Hari ini aku akan tinggikan garis kemuliaanku dan aku akan rendahkan garis kemuliaan kalian. Lalu Allah akan berseru, Ainal muttaqun. Di manakah orang-orang yang bertakwa? Ketika itu orang-orang yang bertakwa, ya yang dari orang kaya, orang miskin, laki-laki, wanita, siapapun yang paling bertakwa, orang yang kita hidup di dunia dia bertakwa, maka mereka akan dipanggil Allah dan mereka akan berdiri. Lalu Allah SWT perintahkan mereka duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya dari nur di atas bukit-bukit kasturi di bawah naungan arasnya Allah SWT. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah. Kalian dirahmati Allah SWT, kalau akan dipanggil Ainal A'immah, mana itu para imam, Ainal Mu'adzinun, mana para mu'adzin, Ainal Fuqaha, mana itu para faqih. Jadi akan dipanggil Ainal Fuqaha. Kalian dirahmati Allah SWT, para mu'adzin akan dipanggil, para imam-imam akan dipanggil, orang-orang faqih akan dipanggil. Kemudian aina jirani, mana tetangga-tetanggaku? Siapa tetanggamu ya Allah? Ummaru masajid, orang-orang yang makmurkan masjid-masjidku. Mereka masih ditahan. Kemudian akan dipanggil aina fuqara'ul muhajir. Allah SWT, aina ahibbai, mana itu kekasih-kekasih? Kepada malaikat bertanya, siapa kekasih-kekasihmu ya Allah? Maka Allah akan bilang fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir yang ketika hidup dunia menghabiskan hidupnya berhijrah di jalan Allah SWT. Baru wapsi berangkat lagi, nggak pernah tinggal di rumah. Tinggal di rumah sebentar pun udah nggak bisa menahan semangat untuk keluar lagi. Fuqara fakir nggak punya apa-apa, rumah ngontrak. Ketika meninggal dunia, kalau orang ngontrak itu kan enak. Jadi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak punya rumah, jadi nggak ada yang dihisap, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa, punggungnya ringan. Orang meninggal dunia nggak meninggalkan apa-apa itu dia punggungnya ringan, nggak bawa beban. Perjalanan jauh, terjal, batunya lebih tajam dari batu-batu karang, mendaki gunung, gelap lagi. Akhirat gelap, Sirat gelap, 1500 tahun perjalanan. Lalu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu baru orang tahu bahwa siapa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawfa tara idzan kasyafal hubar afarasum tahtaka am himar. Dalam kitab Fadhil Amal, kamu akan tahu ketika debu-debu yang berterbangan ini telah reda, telah turun semua, kamu baru akan tahu yang kamu naiki itu keledai atau himar atau kuda. Ketika debu-debu kehidupan dunia ini telah reda, setelah kita meninggal dunia, kita baru tahu kita ini orang mulia atau orang hina. Waktu debu terbang kan kita nggak tahu yang kita naiki ini kuda atau keledai. Kita anggap kuda, padahal yang kita naiki keledai. Begitu juga kehidupan dunia ini. Kita merasa kita ini mulia, dimuliakan oleh orang. Tapi ketika kita meninggal dunia baru tahu ternyata kita ini dihinakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah. Maka ketika fuqara'ul muhajirin ini malah lebih istimewa. Allah SWT langsung perintahkan mereka, kalian langsung ya masuk surga. Maka mereka dengan gembira terbang mau masuk dalam jannah. Gitu tengah jalan dihentikan oleh malaikat penjaga surga, oleh malaikat Ridwan. Sebentar ini mau kemana kalian? Yang lain belum dihisab kok kalian mau enak aja mau masuk dalam jannah? Dihisab dulu. Kata mereka, apa yang mau dihisab kami? Kami nggak punya apa-apa.
Kami nggak meninggalkan apa-apa, harta habis. Kami di dunia nggak punya apa-apa. Nggak, apa yang mau dihisab kata. Jadi fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir yang menghabiskan hidupnya untuk berhijrah di jalan Allah SWT, keluar jalan Allah SWT. Kalian dirahmati Allah SWT, maka terdengar suara, jadi Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, benar apa kata hamba, mereka nggak punya apa-apa yang dihisab, biarkan mereka masuk jannah duluan. Maka dibuka oleh malaikat Ridwan, ya silakan masuklah kalian ke dalam jannah. Kenapa? Kata Allah SWT, aku malu mau menghisab yang lain di hadapan mereka. Ini orang-orang fakir, orang yang punya apa-apa, yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk agama. Di hadapan mereka aku nggak bisa menghisab yang lain. Biar dia masuk dalam jannah dulu, yang lain baru akan aku hisab. Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pengumuman nanti di hari kiamat. Maka Allah firman, al-yawma arfa'u nasabi wa adha'u nasabakum. Hari ini aku akan naikkan, akan tinggikan orang-orang yang mengikuti garis kemuliaan yang telah aku tetapkan, dan aku akan rendahkan, aku akan hinakan garis kemuliaan yang kalian buat. Maka setelah itu baru orang-orang akan dihisab. Orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya pangkat jabatan akan dihisab. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Maka apa-apa yang kita miliki di dunia ini dibanding dengan apa yang di akhirat itu main-main. Begitu juga kesusahan kita di dunia dibanding kesusahan di na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita karena dosa-dosa kita, Allah masukkan kita dalam neraka. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesusahan yang kita alami, kelaparan yang kita alami di dunia ini main-main, nggak ada apa-apa. Dan dalam riwayat dikatakan pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling sengsara, orang yang paling susah, dari lahir sampai mati susah terus. Ini istilahnya keberuntungan nggak pernah berpihak kepadanya. Tapi dia beriman, dia sabar, dan dia mensyukuri keadaannya. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, sakit-sakitan terus, dari lahir sampai mati sakit-sakitan terus. Lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Ada orang dari lahir, dari bayi sakit-sakitan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia akan dibawa, kemudian dicelupkan di dalam jannah. Dicelupkan, bisa dicelupkan. Jadi nggak lama-lama namanya dicelupkan. Masukkan, angkat lagi. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, pernahkah kamu susah ketika di dunia? Pernahkah kamu mengalami kesusahan, penderitaan di dunia? Tadi ashqan nas, orang yang paling celaka, orang yang paling susah, orang yang paling menderita. Maka hamba setelah dimasukkan ke dalam jannah sebentar dan dicelup sebentar, maka dia, ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan barang sebentar pun di dunia. Artinya dengan dicelupkan dalam jannah sebentar itu, kesusahan 60-70 tahun itu lupa. Kalau kita di sini kan, waduh, terkoso terus, susah terus, loro terus. Rumah sana nggak pernah bahagia, nggak pernah senang. Saya diiling-iling susah. Ya belum dari lahir sampai mati dia susah terus, karena sakit terus, sakit-sakitan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan dimasukkan ke dalam jannah sebentar, kesusahan 60-70 tahun itu terlupakan. Ya terlupakan dalam jannah, penuh dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Sebaliknya didatangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling as'adun nas, orang yang paling beruntung, orang yang paling bagus keadaannya. Dari lahir sampai mati nggak pernah sakit, nggak pernah yang namanya lapar, nggak pernah yang namanya kehausan. Mulai
dari lahir saja sudah dikelilingi dengan kemewahan. Beratnya bangun tidur, mau minum apa saja ada, babysitter ada, mau pergi kemana saja mobil sudah banyak di garasi, tinggal milih. Mau minum apa saja, mau minum panas ada, mau minum dingin ada, mau mandi air panas ada, mau mandi air dingin ada, mau mandi keluar dari kamar langsung nyemplung, karena dia punya kolam renang di samping kamarnya, dan begitu bangun langsung nyemplung, mau mandi bisa. Dari lahir sampai mati semua dikelilingi dengan kemewahan, nggak pernah sedikit pun susah. Bahkan mendengar kata-kata kematian aja dia nggak suka, nggak mau begini. Orang-orang di sekitarnya sangat jangan sampai kamu bilang menyampaikan kepada dia berita kematian seseorang, karena nggak mau supaya orang tuanya nggak mau anaknya susah, anaknya bersedih dengan mendengar ada kematian keluarganya. Enggak, akhirnya dirahmati Allah SWT. Pokoknya dari lahir sampai mati selalu dalam kesenangan, nggak pernah nggak mau mendengar kata-kata susah aja, enggak. Semua keinginannya terpenuhi dengan fasilitas yang mewah, dengan level tingkat yang tinggi semua. Tapi sayangnya dia tidak usaha atas iman. Dia meninggal dalam keadaan tidak punya iman, hidup tanpa iman, mati tanpa naudzubillah min dzalik. Maka kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka. Gara-gara itu dicelupkan dalam neraka, sebentar aja dicelupkan. Ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu bahagia waktu hidup di dunia? Pernahkah kamu bersenang-senang waktu hidup di dunia? Pernahkah kamu bergembira waktu di dunia? Maka dia menjawab, aku tidak pernah bahagia di dunia ya Allah. 60 kesenangan 60-70 tahun dicelupkan ke dalam neraka sebentar, maka kesenangan 60-70 tahun lupa. Mana tidak lupa dahsyatnya api neraka panasnya 70 kali lipat daripada api dunia ini. Kalau api dunia aja kita nggak tahan, bagaimana dengan api neraka? Hadirin dirahmati Allah SWT. Maka kebahagiaan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhir. Untuk itulah Nabi mengatakan orang yang cerdas, orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya atau kama qala alaihi salatu. Bahwa kecerdasan, kesuksesan di sini dua fondasi, dan kebodohan, kegagalan juga dua fondasinya, dua asas. Kecerdasan, kebahagiaan, kesuksesan yang pertama dana nafsah. Jadi dalam menjalani kehidupan dia melihat perintah, bukan melihat hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dan yang kedua dia memandang perkara yang gaib bukan kepada yang musyahadah. Dua. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan asas kesuksesan, keberhasilan, kecerdasan. Yang pertama, orang menjalani kehidupan mengikut perintah, awamir, bukan nafsu. Yang kedua, dia memandang yang gaib bukan yang musyahadah. Wa amila lima ba'dal. Wal ajizu, kebodohan, kegagalan juga asasnya dua. Yang pertama dia mengikuti hawa nafsu, yang kedua dia melihat musyahadah. Kan dari situ ya. Jadi orang jalan di kota Semarang, mata melihat gedung-gedung, dari dalam nafsu membantu. Itu asal usul kesusahan, kegagalan manusia itu dari dua. Mata melihat, yang melihat yang musyahadah, oh ini kesuksesan, wah ini enak, ini yang punya hotel, ini orang yang punya gedung, yang punya rumah besar, ini enak ini hidupnya. Mata melihat. Kemudian nafsu mendorong, jadi nafsunya itu cocok. Oh, saya juga ingin punya seperti itu. Saya juga ingin seperti itu. Jadi musyahadah plus nafsu. Kalau orang musyahadah tapi nafsu enggak syahadat, mereka melihat tapi nafsunya mereka kepada akhirat. Sahabat kan mengatakan innama himamul akhirah, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wa fil ansar wal muhajirah, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajir. Ketika menggali parit, Nabi SAW berdoa seperti
Allahumma la aisha illa aisyul akhirah wafil ansar wal muhajir. Maka sahabat, laki-laki wanita semua kaya miskin mengatakan innama himamunal akhirah, sungguhnya cita-cita kami itu hanyalah kampung akhirat. Mali wali dunia, apa urusan saya dengan dunia? Kami nggak punya urusan dengan dunia, nggak ada hubungan sedikit pun dengan dunia. Sahabat, Rasulullah mengatakan seperti mali wali dunia, apa? Kami nggak punya hubungan apa-apa dengan dunia. Maka untuk apa diperjuangkan, untuk apa diusahakan? Dunia nggak ada nilainya. Kalau karena dunia takdir indah wajana ba'udah masa kafirin syurbatan. Jadi sebagaimana seluruh nabi mereka mentauhidkan Allah, membesarkan akhirat, membesarkan Allah, seluruh nabi 124.000 nabi pun mengecilkan dunia. Apa kita tahu? Sebagaimana 124.000 nabi rasul mereka membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkan akhirat, 124.000 nabi dan rasul pun mereka mengecilkan dunia, membayangkan tidak bernilainya dunia kepada umat. Bagaimana seluruh nabi mengingatkan kaumnya, umatnya tentang Dajjal, begitu juga seluruh nabi 124.000 nabi rasul membayangkan tidak ada nilainya dunia kepada kaumnya. Dunia ini begimat, tidak ada harganya, tidak ada nilai. Ini mutafak. Nah, untuk masuknya kebesaran Allah dalam hati itu kita harus mengecilkan ghairullah. Tanpa menafikan ghairullah, tanpa mengecilkan ghairullah, itu kebesaran Allah tidak akan masuk dalam hati kita. Dalam kalimat tauhid kan la ilaha illallah. Pertama ghairullah dikeluarkan dulu. Ghairullah harus kita yakini kecil, baru kebesaran Allah akan masuk. Selama dalam hati kita masih ada kebesaran dunia, kebesaran Allah nggak akan masuk. Jadi cara kata Maulana Yusuf rahmatullahi, syarat untuk kita mendapat manfaat faedah dari khazanah Allah, syarat kita akan bisa mendapat manfaat, syarat alam semesta Allah tunjukkan kepada kita, kita harus menafikan alam semesta. Tanpa kita menafikan alam semesta, tanpa kita mengecilkan alam semesta, maka kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta tidak akan Allah tunjukkan kepada kita. Jadi syarat untuk kita bisa mengambil manfaat dari khazanah Allah itu, kita harus menafikan alam semesta. Semua alam semesta dengan seluruh isi. Bumi langit ini kan satu wadah. Di dalam wadah ini kan banyak wadah-wadah kecil. Langit satu wadah, bumi satu wadah. Di dalam langit berapa banyak Allah ciptakan makhluk, dalam bumi berapa banyak Allah ciptakan makhluk. Semua wadah besar, wadah kecil itu harus kita nafikan. Baru kita akan bisa ambil manfaat dari khazanah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita nafikan, kita keluarkan, kita kecilkan dunia, dan kita besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW dan para sahabat telah dididik oleh Nabi bagaimana mereka hanya membesarkan Allah. Innama himamunal akhirah, sungguhnya cita-cita kami hanyalah kampung akhirat. Maka dunia dianggap oleh mereka sesuatu yang remeh. Semua dunia dianggap sesuatu yang tidak wah. Yang hari ini orang wah, bagi sahabat kecil nggak ada apa-apa. Bahkan mereka menolak. Ketika dunia datang kepada mereka pun ditolak. Ketika dunia datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, maka Sayyidina Ali mengatakan ghurri ghairi, wahai dunia, tipulah selain aku, kamu nggak mempan kepada saya. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu beliau zuhud, miskin, nggak punya apa-apa. Sayyidina Ali miskin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ada harta tapi hati-hati, itu harta istimewa. Ma'ruf, terkenal itu di kalangan masturoh di kalangan sahabiah itu terkenal. Ada seorang sahabiah, suaminya meninggal dunia, syahid. Kemudian dia dilamar Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak mau dia. Waktu itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Dilamar khalifah nggak mau. Kemudian dilamar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu masuk, nggak mau juga. Dilamar Sayyidina Zubair, nggak mau juga.
Sahabat biasa. Waktu Sayyidina Abu Salamah wafat, sebelum Rasulullah melamar Sayyidah Ummi Salamah, dia dilamar Sayyidina Abu Bakar, nggak mau, dan dilamar Sayyidina Umar, nggak mau, baru dilamar sama Rasulullah. Tadinya juga nggak mau, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini anaknya banyak, saya ini janda, anaknya banyak. Yang pertama, saya sudah tua, kemudian anaknya banyak, ya, terus saya kan cemburu juga. Kata Nabi, kalau masalah umur tua, saya juga sudah tua, kata Nabi. Kita sudah sama-sama tua. Kalau anak kamu banyak, ya nanti Allah yang akan ngurus mereka. Maksudnya, anak saya banyak, takut membebani engkau, memikirkan mereka, walaupun meskipun anak ini kan juga mencarikan nafkah, memberi nafkah. Kata Nabi, Allah SWT yang akan mengurus rezeki anak-anak. Adapun sifat cemburu kamu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan sifat cemburu. Ya udah, nggak punya alasan lagi. Akhirnya dia nikah dengan Rasulullah SAW. Itu Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala, dia ngajak suaminya Sayyidina Abu Salamah untuk mengucapkan janji setia. Jadi Sayyidah Ummi Salamah termasuk golongan sahabat seperti istri Sayyidina Abu Darda, yang mereka berpendapat bahwa seorang wanita pada hari kiamat akan menjadi istri, menjadi permaisuri bagi suami yang terakhir. Ketika Sayyidina Abu Darda wafat, kan istri Sayyidina Abu Darda banyak dilamar sahabat-sahabat, tapi nggak mau, mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa seorang wanita pada hari kiamat akan menjadi istri permaisuri dari suami terakhirnya. Maka kalau aku nikah lagi, nanti aku jadi permaisuri kalian. Aku nggak mau, aku di akhirat mau jadi permaisurinya Abu Darda aja, jadi nggak mau. Jadi semua ditolak. Nah, termasuk padahal nggak seperti itu. Nah, seorang wanita yang punya beberapa suami waktu di dunia, baik karena cerai ataupun karena ditinggal mati, di akhirat dia boleh memilih. Meskipun sudah cerai, dia bisa. Kalau dia milih kepada ternyata suami yang cerai dengan dia karena suatu hal dia lebih sayang, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, dia bisa ikut dia. Dia bisa milih dia, bukan berarti karena di dunia sudah karena cerai terus kemudian nggak bisa. Terserah, dia bisa milih. Dia mau memilih suami yang mana. Bahkan kalau suami-suaminya ternyata jahat, dia bisa milih yang lain juga, nggak harus sama suaminya waktu di dunia. Ini kaul yang masyhur di kalangan ulama. Tapi ada, termasuk istrinya Sayyidina Abu Darda dan istri Sayyidah Ummi Salamah ini, istrinya Sayyidina Abu Salamah, dia berpendapat seperti itu. Maka dia waktu masih hidup, dia bilang sama suaminya, kita buat janji setia yuk. Setia gimana? Siapa di antara kita yang mati duluan, maka yang hidup belakangan nggak nikah lagi, supaya nanti kita di akhirat jadi pasangan suami istri. Karena di akhirat kan sebagaimana di dunia hubungan pertama juga suami istri, nanti di akhirat yang masih Allah pertahankan ya suami istri, bukan orang tua anak. Kata Sayyidina Abu Salamah, kamu mau taat sama saya enggak? Mau. Nah, jadi nanti kalau saya mati duluan, kamu nikah lagi saja. Enggak, saya enggak mau. Enggak. Kamu taat kan? Mau taat? Iya. Yaudah, kamu nikah lagi, semoga Allah memberi kamu suami yang lebih baik dari saya. Kata Ummi Salamah, siapa? Nggak ada di dunia ini orang yang lebih baik dari kamu. Jadi istri seperti itu, dia bilang suaminya orang yang terbaik, orang paling bagus akhlaknya. Sayyidina Abu Darda, istrinya juga bilang begitu. Aku nggak mau kalian menggantikan Abu Darda, aku ini jadi istrinya Abu Darda dunia akhirat. Nah, akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Salamah mengatakan, enggak, kamu nikah lagi. Kan memang dalam Islam nggak ada seperti itu. Dalam Islam memang nggak ada seperti itu. Istilahnya hidup cinta sehidup semati, itu hanya ada dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu kalau suami mati ketika dibakar, istri ikut masuk dalam api. Ada satu golongan Hindu seperti itu. Agama Katolik juga seperti itu. Katolik, nomor suami istri udah sehidup semati. Nah, kalau suaminya mati duluan, istri nggak nikah. Kalau istri mati duluan, suami nggak nikah lagi. Itu ajaran Katolik, itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Ada satu orang, dia buat wiridan, zikir, zikir untuk bisa ketemu Nabi Khadir alaihissalam. Maka ketemu setelah wiridan, puasa, tahajud, pokoknya wiridan tingkat tinggi lah.
Sehingga akhirnya dia bisa ketemu Nabi Khadir alaihissalam. Setelah ketemu maka dia bilang, wahai Nabi Khadir, tolong doakan saya supaya saya masuk dalam, supaya saya ini jadi orang yang sukses. Kata Nabi Khadir, sebentar, orang sukses seperti apa yang kamu inginkan? Seperti apa ya? Udah gini aja, kamu cari ya, 1 tahun, saya kasih waktu 1 tahun, kamu cari orang yang menurut kamu sukses. Nah, nanti aku tinggal doa, ya Allah jadikan si fulan seperti si fulan. Minta waktu 1 tahun, berkelana seluruh dunia sampai tempat-tempat yang jauh. Ya nanti 1 tahun lagi kita ketemu di tempat ini. Nanti kamu minta doa supaya kamu jadi seperti si fulan. Dia berkeliling dunia, seluruh daerah, kota-kota besar didatangi untuk mencari orang yang menurut dia itu sukses. Enggak ketemu-ketemu, 1 tahun pada jalan sana. Ini dari segi agamanya bagus, tapi dunianya enggak bagus. Karena yang maksud dia itu dari dunia agamanya bagus. Terus kemudian ada orang yang agama dunianya bagus, tapi agamanya enggak bagus. Pokoknya cari, enggak ketemu-ketemu. Nah, ketika dia lihat satu orang bagus ini, cocok ini yang saya cari. Orang kaya raya, saudagar, tokonya di mana-mana, anaknya banyak, istrinya cantik, kemudian dia juga gagah perkasa, pelayannya banyak, pekerjaannya banyak, anak buahnya banyak, dan agamanya bagus. Nah, ini yang saya cari. Datang dia mendekat, Pak, boleh kenalan, siapa nama Bapak? Yang ditanya, kenapa tanya nama saya? Akhirnya dia cerita, saya ketemu Nabi Khadir, saya minta supaya saya didoakan beliau jadi orang yang paling sukses. Setelah sekian lama saya mencari Bapak inilah yang saya cari. Saya ingin supaya Allah SWT jadikan saya seperti Bapak. Kata orang, jangan katanya, kamu jangan jadi seperti saya. Saya ini orang yang paling menderita dunia akhirat. Saya ini orang paling menderita. Mana menderita, Bapak, Masya Allah, kekayaannya banyak, melimpah, Bapak gagah, anaknya bagus-bagus, istrinya cantik, kekayaan di mana-mana, pelayan banyak. Enggak, saya ini orang, jangan. Ya, setelah dipaksa-paksa, itu memang kenapa, ada apa? Baru dia cerita. Memang ini istri saya, tapi anak-anak ini bukan anak-anak saya. Harta ini apa? Saya dari dulu kaya, Allah kasih saya kekayaan. Saya menjadi bisnismen yang sukses menurut manusia. Kekayaan saya banyak, Allah kasih. Hingga saya terus kemudian menikah. Allah kasih saya istri yang cantik, paling cantik di daerah. Suatu hari istri saya sakit. Istri saya sakit parah sekali. Enggak ada harapan hidup. Nadinya pun udah nggak bergerak, pokoknya mati lah, nggak ada harapan hidup lagi. Maka satu hari istri saya tanya pada saya, Pak, kalau nanti saya mati, kalau ibu mati, Bapak mau nikah lagi? Waktu itu belum punya anak, masih pasangan muda. Kata suaminya, enggak, kita cinta sehidup semati. Kalau kamu mati, saya nggak akan nikah lagi setelah kamu. Betul, sambil menangis istrinya, kamu betul kamu nggak akan nikah? Enggak, karena istrinya bertanya sambil melas, terus tanya lagi, akhirnya suaminya kemeropok. Di luar kesadaran dia, kalau kamu nggak percaya ini, dia potong kemaluan dari pangkat. Ini bukti bahwa saya nggak akan nikah lagi setelah kamu mati. Setelah saya potong kemaluan saya, istri saya nggak jadi mati. Ya, sembuh. Tapi gimana, sudah dipotong. Cuma masih muda, maka setiap mau cerai juga gimana, aib nanti akan kelihatan. Maka setiap kali istri saya menginginkan hasratnya, maka saya panggil pelayan-pelayan saya. Maka ini anak-anak, ini anak-anak pelayan saya, bukan anak saya. Baru tahu kan kamu, saya orang paling menderita, tapi mau gimana kan? Demi hanya untuk menjaga image, nggak
diceraikan istrinya, bisa medit tapi bisa. Orang kan melihat dari luar saja, kelihatannya orang padahal dia semalaman nggak bisa tidur itu pejabat-pejabat itu, takut ditangkap KPK, takut dia ini orang nggak bisa tidurnya. Pedagang-pedagang yang tokonya yang terecek di mana-mana itu malah nggak bisa tidur dia, besok harus bayar pajak ini, yang sana pajak ini, yang toko sana harus bayar pajak ini, pusing mereka. Kita aja yang melihat oh enak ya punya toko di mana-mana, yang punya toko pusing 7 keliling, nggak bisa tidur mikirin besok bayar pajak ini di sana bermasalah ini, oh, macam-macam masalah. Takut nanti uangnya diambil karyawannya, ini ketakutan. Nanti yang dirahmati Allah SWT, semakin mewah hidup seseorang, maka akan semakin menderita, semakin susah hati. Sahabat meskipun kaya, tapi mereka hidupnya enggak mewah, hidupnya sederhana. Beda. Sahabat kaya raya, tapi mereka hidupnya sederhana, tidak mewah. Makannya sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang melihat dari zahirnya saja bahwa kesuksesan ini orang yang sukses orangnya. Maka di dalam agama nggak ada istilahnya seperti itu. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi Sayyidina Zubair ngelamar nggak diterima juga. Kemudian dilamar Sayyidina Tolha, kembali pergi cabang. Sayyidina Tolha ngelamar sahabiah tadi, diterima, kemudian adakan pernikahan walimah, diundang semua sahabat. Sayyidina Umar juga datang, Sayyidina Ali yang sudah pernah melamar itu diundang juga waktu walimah. Datang mereka. Sayyidina Ali bilang kepada Sayyidina Umar, Khalifah, ini tuh wanita ini, wah dilamar sama sepupunya Rasulullah nggak mau, malah milih Tolhah, ini gimana ini? Ya, biasa dengan sahabat juga, bukan hal yang perkara yang gede ini. Kalau kita kan wah habis kita ngelamar nggak diterima, dilamar orang diterima, kita nggak mau datang. Ini sahabat biasa. Tapi Sayyidina Ali bilang ini orang perempuan ini dilamar sepupu Rasulullah, yang maksudnya beliau dilamar Sayyidina Ali nggak mau, tapi dilamar Tolhah kok malah mau. Sayyidina Umar bilang, wah Ali, Tolhah juga bukan lebih buruk dari kita, dia juga lebih baik dari kita, nggak apa-apa. Maka kemudian yang sahabiah tadi ditanya sama sahabiah yang lain, ibu yang ada di dalam, kamu ini juga gimana? Dilamar Sayyidina Umar nggak mau, dilamar Sayyidina Ali nggak mau, dilamar Sayyidina Zubair nggak mau, kok malah kamu maunya sama Sayyidina Tolhah? Maka kata wanita tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sangat erat genggaman, maksudnya dia uang banyak, harta melimpah datang dari mana-mana, tapi beliau sendiri saja jubah yang bertambal beberapa puluh tambal tetap tambal, nggak mau beli. Jangankan saya, nanti istri yang paling dia cintai, Sayyidah Ummi Kulsum, yang mana beliau menikahinya itu supaya, karena Rasulullah bersabda setiap nasab terputus pada hari Sabtu kecuali nasabku, untuk menyambung nasabnya itu Sayyidina Umar menikah dengan Ummi Kulsum binti Fatimah, Sayyidina Ali, putri Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dengan Sayyidah Fatimah, adiknya Sayyidina Hasan Husain yang masih kecil. Dinikahkannya pun juga Sayyidah Ummi Kulsum nggak diberitahu, tahu-tahu diantar aja ke rumah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sampai di rumah Sayyidina Umar nggak tahu bilang apa. Sayyidah Ummi Kulsum marah, oh, kamu mentertawakan saya, tak cungkil mata kamu nanti bertemu orang. Begitu kan namanya anak kecil kan. Terus pulang lari ke rumah Sayyidina Ali. Baru Sayyidina Hasan Husain juga nggak diberitahu, baru tahu ketika Sayyidah Ummi Kulsum marah sama Sayyidina Umar, pulang ke rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan Husain baru tahu kalau saudara perempuannya sudah dinikahkan oleh ayahnya kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Hasan Husain agak marah juga, walaupun boleh orang tua menikahkan anak gadisnya dengan paksa, artinya tanpa memberitahu, tapi kan harusnya memberitahu dulu. Tanpa diberitahu, tahu-tahu sudah diantar ke rumah suaminya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditegur seperti itu sama Sayyidina Hasan, dia agak marah juga. Maka belum mau pergi, kata Sayyidina Husain, belum memegang kaki Sayyidina Ali, wahai ayah jangan kau marah, nggak apa, kami ridho, kami setuju. Baru Sayyidina Ali hilang kemarahan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka kata wanita tadi, ini Ummi Kulsum, istri yang dinikahi Sayyidina Umar demi untuk mendapatkan nasab dengan Nabi SAW saja, ketika datang minyak, kemudian beliau mengatakan, siapa yang bisa menimbang? Satu riwayat Sayyidina Ummi Kulsum yang ingin menimbangnya, kata enggak. Kalau kamu menimbang, nanti kamu akan terkena minyak, badan kamu, tangan kamu, sehingga kita akan dapat bagian lebih dari yang lain. Nah, istri yang paling dicintai aja nggak dapat apa-apa, nggak kecipratan apa-apa istilahnya dari harta benda emas perak yang datang melimpah kepada Sayyidina Umar aja, istri tercintainya nggak kecipratan apa-apa, apalagi saya nggak akan dapat apa-apa, jadi saya nggak mau. Nah, Sayyidina Ali hanya modal cinta, nggak punya harta, nggak ada hartanya, ini modalnya cuma cinta doang, dunianya nggak ada, uangnya nggak ada. Enggak mau saya hidup susah. Nah, Sayyidina Zubair setiap saat saya lihat di tangannya ada cemeti, ada rotan, sedikit-sedikit saya dipukul ini. Nah, ini Abu Thalha ideal aja, kaya, hartanya banyak, lembut, romantis, dan istri-istrinya pun dapat dikasih. Jadi saya mau, dia milih Sayyidina Abu Thalha radhiyallahu. Terkenal Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ini orangnya miskin, nggak punya apa-apa. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala ngurri ghairi, ketika setiap kali, kenapa beliau miskin? Karena setiap kali dunia datang kepada beliau ditendang. Nggak mau, dia awas kamu, jangan coba-coba menipu saya, tipu selain saya, kata. Silakan kamu tipu siapapun manusia dunia, tapi jangan sekali-kali kamu menipu saya nggak akan mempan, kata Sayyidina Ali. Tendang nggak jauh. Setiap kali dunia datang ditendangnya, setiap kali dunia datang ditendang, nggak modal. Beliau berkata kepada dunia, "Ghurri ghairi, tipulah selain saya, jangan sekali-kali kamu menipu saya." Ali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala dan sahabat secara umum seperti itu. Mereka menolak ketika dunia datang kepada. Maka orang yang cerdas, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi dua asas kecerdasan. Yang pertama, dia mengamalkan ahkamat, tidak hawa nafsu. Yang kedua, pandangannya kepada kamu akhirat, bukan kepada musyahadah, bukan apa yang dilihat oleh mata. Karena celakanya manusia dan gagalnya manusia itu karena dua perkara ini tadi. Yang pertama, dia berjalan mengikut musyahadah, apa yang dilihat oleh mata. Kemudian dia mengikuti hawa nafsu, bukan melihat ahkam, tidak melihat. Sementara para sahabat, mereka melihat ahkamat, dan kemudian mereka cita-cita mereka adalah kampung akhir, tidak melihat kepada yang musyahadah, tapi melihat kepada yang gaib. Kali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dalam usaha dakwah ini kita belajar mengasah dua perkara ini. Dalam dakwah kita intikoli makomi dakwah ini. Yang lain ini hanya keperluan. Bangun markas, buat musyawarah, musda, munas. Ini hanyalah keperluan. Inti dakwah itu apa? Inti tabligh, intikoli makomi. Hari ini kadang kita sibuk dengan keperluan, tapi kemudian waktu untuk intikoli makomi yang asli dakwah itu malah keteteran, ketinggalan. Padahal maksud daripada keperluan-keperluan itu untuk menyempurnakan maksud. Kita buat keperluan-keperluan, istimewa, jur-jur kudama, itu untuk menyempurnakan maksud. Bagaimana taklim hidup di setiap rumah umat Islam, bagaimana 100% masjid hidup amal 24 jam. Itu masih banyak, ibarat kita motong padi itu, baru sedikit yang kita potong, yang belum kita potong itu masih berhektar-hektar. Kita ingin hidup 100% masjid, kita di Jawa Tengah baru berapa persen masjid yang hidup amal sedikit. Baru berapa persen orang Islam yang ikut dakwah, baru berapa persen rumah yang hidup taklim, sangat sedikit. Maka kerja kita masih banyak. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kerja akan menjadi paripurna, menjadi sempurna. Paling tidak kalau kita belum sempurna pun kita punya niat untuk menyempurnakan takaza ini. Maka nanti Allah akan bangkitkan kita bersama orang-orang yang sempurna takazanya, yaitu para sahabat.
menyempurnakan agama dalam diri kita, dalam diri seluruh umat manusia, seluruh alam hingga hari kiamat. Itu cita-cita kita. Cita-cita kita, niat kita bagaimana agama yang telah sempurna, 100% sempurna dalam diri kita, keluarga kita, dalam diri seluruh umat manusia, seluruh alam hingga hari kiamat. Kalau belum sempurna niat kita, meninggal dunia, Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang telah sempurna takazanya, yaitu para sahabat. Kan enak kerja dakwah, itu enaknya itu di situ. Bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Karena itulah katakan niatul mu'min khairum min amalihi, niatnya orang beriman terkadang lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amal kita terbatas, kita paling bisa menghidupkan masjid, satu masjid, malah kita sudah sekian puluh tahun masjid kita nggak hidup-hidup. Yang sudah ada yang ikut dakwah dari tahun 80, sudah berapa tahun? 40 tahun. Orang tua kita di Semarang dari mulai SMA, Mu'ad, Pak Didi dari SMA tahun 80-an sudah sibuk dakwah. Dari SMP, dari datang ke markas pakai celana pendek, itu sudah sibuk dakwah. Tahun 80-an sampai sekarang, 40 tahun. Masjid gak hidup-hidup, abad gak nambah-nambah. Gitu aja. Masya Allah. Tapi niat kita seluruh alam, seluruh masjid hidup amal. Nanti Allah bangkitkan kita bersama orang-orang yang sempurna takal sahabat. Dan para sahabat cuma 124.000. Kita ini abad seluruh dunia udah jutaan, udah puluhan juta seluruh dunia. Nggak hidup-hidup juga. Agama nggak hidup. Kita mau menghidupkan dalam diri kita, keluarga kita aja nggak hidup-hidup. Kalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niat, azam. Jadi inti daripada dakwah ya, inti qoli maqami. Untuk apa? Untuk mengasah dua perkara. Bagaimana kita menjadi anak-anak akhirat. Nah, Rasulullah berpesan juga, ad-dunya murtahilatun mudbiratun wal akhiratu murtahilatun muqbilah likulli wahidin minhuma abna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dunia berjalan membelakangi kita, akhirat berjalan menghadap ke arah kita. Karena dunia kan tambah hari itu bukan tambah umur kita, tambah berkurang. Orang aja perasaannya ulang tahun berarti umurnya tambah, bukan umurnya tambah, umur hidupnya di dunia tambah. Tapi hakikatnya umur di dunia kita berkurang. Kalau jam itu kan tek. Itu setiap satu detiknya itu kita dipotong, setiap detik dipotong. Tahu-tahu 1 menit, tahu-tahu 1 jam, tahu-tahu 1 hari sudah terpotong hidup kita. Tambah hari tambah dekat kepada kubur. Orang aja perasaannya berangkat ke kantor, berangkat ke sawah. Padahal hakikatnya dia sedang berangkat, sedang berjalan ke arah kubur. Enggak ada yang tahu, atau di tengah jalan kecelakaan, oh sudah sampai di liang lahat. Jadi setiap kita itu berjalan mendekat kepada liang lahat kita masing-masing. Sekali yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umur kita bukan bertambah, dunia berjalan membelakangi kita, akhirat berjalan menuju ke arah kita. Masing-masing punya anak, kata Nabi. Maka jadilah kalian anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Kalau bagaimana kita menjadi orang-orang akhirat yang dipikirkan untung rugi akhirat. Yang pertama untuk mengasah itu, yang kedua kita inti qoli maqami agar kita lebih mementingkan ahkamat bukan nafsu. Berjalan menjalani kehidupan 24 jam itu mengikut perintah bukan hawa nafsu. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita itu kita berhenti. Sebelum kita melangkah, maka kita berhenti mikir. Apa ahkamat Allah dalam perkara? Apa perintah-perintah Allah dalam perkara? Sebagai seorang pedagang, dia yang dilihat apa perintah Allah dalam perdagangan, bukan untung ruginya. Wah, kalau saya menjalankan bisnis seperti ini untungnya banyak, padahal tapi sistem bisnis itu nggak boleh oleh agama, nggak dikerjakan. Kalau seperti ini saya untungnya sedikit, ya, tapi ini ada perintah agama, maka kita kerjakan. Maka orang memandang ahkamat bukan memandang hawa nafsu. Ini dalam dakwah kita
intikoli makomi untuk mengasah dua perkara ini yang merupakan menjadi pondasi asas daripada kesuksesan setiap orang. Melihat ahkamat bukan kepada hawa nafsu, dan melihat akhirat bukan kepada musyahadah, perkara yang gaib bukan musyahadah. Dan kegagalan orang karena dua perkara ini juga. Orang lebih berjalan mengikut hawa nafsu bukan ahkamat. Kemudian yang kedua, dia melihat kepada yang musyahadah, yang nazar bukan kepada yang gaib. Itulah asas kegagalan manusia. Seluruh dunia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia gagal karena dua perkara. Karena dia lebih mengutamakan nafsu daripada ahkamat. Kemudian yang kedua, dia melihat kepada yang musyahadah, yang nazar, yang nampak mata, bukan kepada yang gaib. Jadi yang dirahmati Allah SWT, kita dakwah keluar jalan Allah SWT, lagi dan lagi kita hidupkan makomi, lagi dan lagi supaya kita menjadi orang-orang akhirat, dan kemudian kita lebih mengutamakan ahkamat, perintah-perintah daripada Allah. Untuk itu hadirin Allah SWT perlu kita tingkatkan waktu kita, pengorbanan kita, sehingga kita jadi seperti sahabat. Maulana Yusuf rahmatullahi katakan, kalau keluar jalan Allah SWT lagi dan lagi, supaya bentuk keluarnya kita itu seperti bentuk keluarnya sahabat. Bagaimana bentuk keluarnya sahabat? Sahabat keluar tidak ada, mereka keluar setiap saat, kapan saja, berapa lama saja, dengan siapa saja, kemana saja, makan apa saja. Ciri khususnya sahabat, yang mana para masyayikh kita menghendaki agar tercipta, terwujud di kalangan umat ini orang-orang yang dia keluarnya itu seperti keluarnya sahabat. Bagaimana keluarnya sahabat? Kapan saja, berapa lama saja, kemana saja, dengan siapa saja, makan apa saja. 5 perkara itu sahabat. Kapan saja, kapan ada takazar, Bapak datang malam Sabtu Jari, malam Sabtu ada takazar, berangkat, langsung berangkat. Ada takazar, berangkat, bentuk jamaah 4 bulan, bentuk jamaah ke NTT, NTB, datang ke sini tidak niat keluar, sampai sini dengar bayan, terus berangkat. Sahabat seperti itu. Sahabat nggak ada yang datang ke masjid persiapan, nggak ada. Sahabat itu as-sholatu jami'ah, kumpul, setelah kumpul langsung dikasih takazah. Diperlukan sekian jamaah, ini ada takazah, diperlukan 70 orang hafidz Quran, diperlukan 15 orang, kadang dikirim 15 sesuai dengan takazah, kadang 70 orang, kadang 2 bulan, kadang 6 bulan, kadang 8 bulan, kadang 4 bulan, waktunya pun enggak, kadang 15 hari, 20 hari, Tabuk kadang 2 bulan, 1 bulan berjalan, berangkat, 1 bulan pulang. Takazah sesuai dengan takazah. Sahabat datang ke masjid, niat sholat jamaah, ada takazah pun mereka berangkat. Itu kan, maka ketika mereka sedang tidak waktu sholat, ketika sedang di pasar, ketika sedang di kebun, ada suara, ada seruan. Kalau mau ada takazah itu, iklannya di Masjid Nabawi, as-sholatu jami'ah, kumpul. Maka semua sahabat yang sedang di kebun-kebun, yang sedang di pasar, mereka langsung tinggalkan kesibukannya, datang ke masjid. Ada apa ya Rasulullah? Ada takazah. Sahabat itu mereka menunggu takazah. Mereka itu mengharapkan, meskipun mereka di pasar, meskipun mereka sedang di kebun, tapi hati mereka itu nunggu takazah. Kapan ada takazah ya? Kok nggak ada takazah? Nah begitu ada seruan suruh kumpul, girang mereka senang. Langsung cangkulnya dibuang semua, toko langsung ditutup, langsung berangkat ke masjid. Nggak pulang ke rumah, enggak. Langsung ke masjid, ada takazah, ada siap, mereka langsung siap berangkat. Nah, kadang mereka dikasih bekal, 300 orang dikasih bekal cuma 1 karung kurma. 300 orang diberangkatkan, dikasih oleh Nabi 1 karung kurma. Ya, beberapa hari habis. Akhirnya mereka makan daun-daunnya. Akhirnya Allah kirim ikan ambar kepada mereka. Sahabat itu keluarnya mesti, yang namanya lapar susah itu perkara yang lazim, yang mesti. Kadang mereka makan belalang, kadang mereka makan daun-daunan, kadang mereka makan kurma, 1 biji kurma dagingnya habis, tinggal bijinya yang keras itu dikulum-kulum, masih ada sedikit manis-manis, sampai hilang baru dibuang. Selama masih ada manisnya, masih disimpan tuh biji kurma. Kadang beberapa hari mereka nggak makan, tapi tetap jalan, nggak pulang karena takazah belum selesai. Jadi 2,
Ciri hurufnya sahabat yang pertama tadi 5 mereka kapan saja, berapa lama saja, kemana saja, dengan siapa saja, makan apa saja. Yang kedua, mereka tidak akan kembali sebelum taqaza selesai. Nggak akan bergeser, nggak akan meninggalkan medan jihad, medan perjuangan mereka sebelum taqaza selesai. Ini sifat yang kedua. Bahkan ketika mereka baru saja wabsi, disuruh berangkat lagi pun mereka. Nah, waktu Uhud kan sahabat hampir kalah, banyak yang terluka, 70 orang sahabat syahid dan banyak yang terluka, termasuk Rasulullah pun terluka. Maka ketika itu orang-orang musyrikin mereka mau balik lagi. Wah, ini orang Islam sudah kalah, ini mereka sudah parah, kenapa nggak kita habisi saja? Orang-orang musyrikin sudah mau balik ke Madinah untuk menghabisi sahabat. Rasulullah dikasih tahu oleh wahyu, oleh Allah SWT, maka Rasulullah iklankan, kita akan diserang lagi, ayo kita siap-siap menghadapi mereka. Dan yang berangkat hanya yang kemarin ikut, yang kemarin nggak ikut nggak boleh ikut. Ada sahabat sudah luka parah, ada seorang sahabat yang sudah begitu parah lukanya sehingga jalan pun nggak bisa, berdiri pun nggak bisa. Maka dia sambil merangkak, dia mendekat kepada Nabi. Maka teman, kamu mau kemana? Itu tadi dipanggil Nabi untuk kita berangkat lagi, siap-siap. Ini kan yang sehat, kamu sudah sakit parah seperti ini, berdiri aja nggak mampu, sudah merangkak-rangkak, ngesot, mendekat. Kata sahabat yang terluka parah tadi, kan Nabi tadi iklannya, ayo kita siap-siap. Rasulullah nggak mengatakan yang masih sehat-sehat ayo berangkat, enggak. Jadi yang sudah terluka parah pun dia berangkat lagi. Kita ini belum terluka parah, baru capek sedikit, belum sampai di rumah, sampai di markas. Ada taqaza ini jamaah, mau orang-orang baru perlu ambil Pak, nemani mereka ya, 10-20 hari saja. Bersuap, saya kan baru wabsi, padahal belum sampai rumah, baru sampai markas. Suruh berangkat lagi aja kita, kan saya baru wabsi, apa nggak ada orang lain kan? Kok saya lagi yang ditaskil? Itu kita malu sama sahabat. Sahabat sudah terluka parah seperti itu pun dia ingin berangkat lagi. Kisah kedua setelah Khandaq. Setelah Khandaq sahabat pulang, senjata dilepas, baju besi dilepas, semua alat senjata diletakkan. Jibril datang, ya Rasulullah, kami para malaikat aja belum meletakkan senjata, lah kok kalian sudah pada meletakkan senjata? Rasul bertanya, memang apa lagi kan? Yaitu Bani Nabi, itu Bani Mustalik, itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka telah ingkar janji. Bani Quraidah telah ingkar janji. Mereka kan membuat perjanjian dengan kita, nggak akan menyerang kita, nggak akan menyerang kita. Tapi mereka telah bersekongkol dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah menyerang dari luar, mereka menyerang dari dalam. Jadi, belum selesai urusan dengan mereka. Maka Rasulullah harus elankan, wahai sahabat-sahabat, ayo kita berangkatlah. Dan tidak kita sholat asar nanti di Bani Quraidah. Kita akan sholat asar di sana. Maka ketika itu sudah zuhur kan, sahabat baru saja meletakkan senjata, ambil lagi, pakai lagi, berangkat lagi. Nah, kita ini harus suruh berangkat lagi, beratnya bukan, padahal sahabat berangkat lagi untuk syahid, untuk peperangan. Maka mereka berangkat. Ada yang sudah mau maghrib, belum nyampe ke tempat Bani Quraidah, maka ada terbagi dua sahabat, ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di sana. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Ijtihad. Ini Rasulullah ilangkan, kita sholat asar di Bani Quraidah. Nah, sahabat yang sholat di jalan karena Rasulullah bilang seperti itu, karena mungkin kita sampai di Bani Quraidah masih waktu sholat asar. Ternyata ini sudah di tengah jalan, sudah mau maghrib, habis waktu. Jadi kita sholat di sini. Ada yang berpegang dengan sabda Nabi, enggak, pokoknya apapun mau masuk maghrib ke apa enggak, kita sudah diperintah nanti sholat asarnya di sana. Maka dua-duanya dibetulkan oleh Nabi SAW. Padahal yang dirahmati Allah dua, Pak. Jadi sahabat keluar kapan saja, berapa lama, dengan siapa saja, makan apa saja, dan kemudian yang kedua, mereka tidak akan meninggalkan medan perjuangan mereka sebelum taqaza selesai. Ya, ini dua perkara ini yang matlub, yang masya ingin ada satu majmu'ah di Indonesia ini, ada satu majmu'ah ahbab yang siap seperti itu. Sampai sekarang belum ada, satu pun belum ada yang siap kapan saja, yang mana dia pulangnya wabsinya karena dimusyawarahkan.
Kenapa setiap malam markas daftar, setiap malam markas daftar? Bapak kan baru seminggu yang lalu wabsi, Bapak makomi dulu aja. Tapi besok malam markas datang daftar, saya mau berangkat 4 bulan. Bapak baru wabsi, pulang makomi dulu. Jadi pulangnya karena disuruh, pulangnya karena dimusyawarah. Jazbah, kita hendaknya punya jazbah seperti sahabat. Setiap ada taskil itu berangkat. Kita belum ada. Kita berangkatnya pun dengan perencanaan. Maka saya selama kita tertib keluarnya kita masih dalam bentuk jamaah bayangan, kumpul-kumpul, mahabbahan, bentuk amir bayangan, rukuk bayangan, tafakuk bayangan, perencanaan tanggal berapa berangkatnya, selama tertib kita keluar masih seperti ini, kita nggak akan sampai ke level sahabat. Meskipun banyak terbentuk ribuan jamaah, 10.000 jamaah, tapi 10.000 jamaah semua keluarga dengan mahabbahan. Nanti keluarnya kapan, ambil bayangannya siapa, rutenya kemana, nggak akan sampai ke level sahabat. Selamanya kita nggak akan sampai ke level sahabat. Nah yang dikehendaki masyayikh, bahkan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah terbentuknya majmuah yang dia seperti sahabat. Keluarnya kita jalan kaki yang ke-10 itu harusnya sudah seperti level sahabat. Kalau mungkin keluar 4 bulan jalan kaki pertama kita masih perencanaan, so nisab saya. Sahabat kan nggak ada nisab. Sayyidina Abu Bakar kan, mana nisab beliau bulan apa? Nggak ada. Semua sahabat mereka nggak ada nisab. Kapan ada taqazah berangkat? Kita masih nisab 4 bulan setiap tahun. Setiap tahun kita keluar 4 bulan sekalipun, tapi kalau masih menjadi setiap di taskil ini belum nisab saya, nggak akan sampai ke level saya. Ini Allah SWT. Kita harus mengakui. Padahal yang dikehendaki adalah wujudnya satu majmuah yang mereka seperti level sahabat. Berangkat ke negeri jauh pun seperti sahabat. Di takaza ada jamaah langsung siap dia berangkat pulang, apa yang bisa dicairkan dia cairkan. Untuk menyempurnakan takaza ini harus jual rumah maka dia jual rumah, harus jual sawah dia jual sawah, harus jual kendaraan dia jual kendaraan untuk menyempurnakan takaza seperti sahabat. Dan sahabat Masya Allah untuk menyempurnakan takaza itu mereka korban bukan sedikit. Kadang mereka harus menanggung kerugian itu jutaan miliaran rupiah demi supaya bisa keluar pas begitu ada takaza berangkat. Ini satu sisi, sahabat keluar mesti lapar. Yang namanya kelaparan itu pasti. Sahabat Rasulullah, sahabat keluar itu 10 tahun di Madinah, mereka kalau keluar itu mesti lapar, bekal habis. Kenapa? Karena keluarnya serta merta. Maka apa aja, berapa yang berbau. Yang kedua, keluarga yang ditinggal. Keluarga yang ditinggal, keluarga kita dan keluarga sahabat juga bertolak belakang, nggak sama. Keluarganya sahabat kalau ditinggal keluar mesti mereka kelaparan, anak-anak mereka kelaparan. Keluarga kita enggak. Keluarga kita itu banyak makanan. Kalau ditinggal keluar itu malah makmur kadang, nggak pernah lapar. Kalau keluarga sahabat ditinggal, kenapa? Karena ditinggalnya serta merta, bahkan nggak izin. Begitu ada takaza berangkat ke masjid sholat, ada takaza berangkat, nggak memberitahu rumah lagi. Ada satu kisah, sampai sekarang saya juga belum menemukan kisah itu di mana, tapi kita dengar dari masyayikh sering mereka bayang, satu sahabat pulang ke rumah, mampir ke rumah karena rumahnya di pinggir jalan yang dilewati keluar dari Madinah, rumahnya di sampingnya. Ya Rasulullah, saya mau memberitahu istri saya. Ya, apa-apa. Itu pulang memberitahu istri, istrinya malah nangis. Loh, apa kamu nggak suka? Aku syahid di jalan Allah, aku berjuang di jalan Allah, kemudian syahid, kamu akan menjadi istri seorang syuhada. Kata istrinya, bukan itu aku menangis, tapi aku menangis karena malu. Yang lain nggak ada yang izin istrinya. Kenapa kamu pulang? Kalau sampai tetangga tahu kamu pulang, ini alangkah malunya saya. Itu lebih katanya, mau berangkat ke jalan Allah, izin istri, memberitahu istri. Istrinya malu kalau tetangga sampai tahu kamu pulang, ngasih tahu. Saya kan malu sama tetangga-tetangga yang lain. Cepet-cepet berangkat. Artinya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara masalah kita, ahliah kita nggak siap seperti itu. Ahliah sahabat, sahabiah bilang bawa semua bawa.
Sahabat kalau keluar, maka semua apa yang di rumah dibawa. Istrinya bawa aja semua, jangan ditinggalkan sedikit. Masturah kita, kalau kita mau keluar, mana tinggalannya? Tinggalannya mana? Wah, nggak cukup ini, nggak boleh. Ini perbedaan keluarga yang kita tinggal dengan tinggal sahabat itu jauh bertolak belakang. Sahabiah kalau mereka suaminya mau berangkat, apa yang ada di rumah suruh bawa semua. Nggak apa-apa, kami lapar-lapar nggak apa-apa, supaya hidayah turun bercurah-curah. Sementara masturah kita hari ini, kalau kita pamit mau keluar, mau jauh 4 bulan, maka tinggalan ini pirondi tinggalan ini diminta ditinggali. Kalau tinggalannya merasa nggak cukup pun nggak boleh, dicukup dulu. Jauh baik, maka hidayah nggak turun-turun. Makanya bawa istri dalam masturah itu untuk membentuk seperti itu, supaya istri kita mereka siap lapar. Dah nggak apa-apa Pak, ini bawa aja semua supaya Bapak bisa berangkat ke tempat yang terjauh, supaya ke Indonesia terjauh, ke negara terjauh, bawa aja semua. Untuk di rumah nggak apa-apa, ada Allah. Bagaimana terbentuk masturah istri kita itu seperti itu, coba kapak belum ada. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maulana Syekh rahmatullah katakan dalam satu bayan hidayah di Madinah Munawwarah ketika itu kepada jemaah yang mau berangkat, maksud kita keluar adalah untuk mencapai khurusnya kita itu bentuknya seperti sahabat, dan keluarga yang kita tinggal pun seperti keluarga sahabat. Baru Allah akan bukakan pintu hidayah bercurah-curah. Tanpa keluarga yang ditinggal mengalami kelaparan, tanpa orang yang keluar dari Allah mengalami kelaparan, pintu hidayah tidak akan terbuka. Perlu pengorbanan. Maka bangga kita ada niat ke sana, insya Allah Pak ya. Dan niat ke sana, bagaimana nanti akan wujud satu majmuah, kita omongkan lagi, kita kazakan lagi, kita sampaikan lagi, sehingga betul Allah wujudkan di Indonesia ini satu majmuah. Nggak harus seluruh orang Indonesia, nggak harus seluruh ahbab. 313 saja ahbab yang dia siap seperti itu, kapan saja, berapa lama saja, dengan siapa saja, kemana saja, makan apa saja siap. Dan keluarga yang ditinggalkan pun siap berlapar-lapar, nggak perlu banyak-banyak. 313 ada ahbab Indonesia seperti itu, maka hidayah akan bercurah-curah. Orang-orang di luar Islam akan berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang Islam akan, masjid-masjid akan hidup amal 24 jam. Tanpa itu nggak akan bisa. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kita doa. Maka kita niatkan tingkatkan pengorbanan jadi 6 bulan setiap tahun, insya Allah Pak ya. 6 bulan setiap tahun, kemudian 4 bulan juga setiap tahun minimal. Nanti akan tiba masa 40 hari setiap tahun itu tazkirnya di mahala-mahala. Nggak ada tazkir 40 hari di markas. Di markas hanya 8 bulan seumur hidup, 6 bulan setiap tahun. Ini tazkir di markas. 40 hari sebagaimana hari ini 3 hari dikembalikan ke mahala, 40 hari nanti akan dikembalikan ke mahala-mahala. Urus sendiri aja setiap malam membentuk jamaah 40 hari. Markas hanya untuk yang seumur hidup 8 bulan dan 6 bulan. Insya Allah Pak ya. Dengan Allah SWT sampaikan kita ke puncak pengorbanan dengan penuh afiat. Doa terus selama keluar 4 bulan. Kalau kita doa setiap malam seperti itu, Allah akan sampaikan kita ke puncak pengorbanan dengan penuh afiat. Kapan saja tazkir berangkat, kapan saja ada takaza berangkat. Insya Allah ya. Dan Allah beri taufik untuk Allah insya Allah. Insya Allah besok kita ada musda, maka kita pastikan kita hadir, bahwa teman-teman dari mahala halaqah semua diwusuli, kita hadirkan di dalam musda kita besok insya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.